Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fatima Tika. Saya berasal dari kelas B1 BK Program Studi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan tentang observasi dan wawancara untuk memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah asesmen individu teknik non-PET dengan dosen pengampu Ibu Ida Listiawati MP. Lalu kita mulai presentasi pada kali ini. Nah, di sini asesmen dan pemahaman individu. Ada beberapa ya asesmen dan pemahaman individu. Nah, di sini saya akan mengambil yaitu tentang observasi dan wawancara. Lalu, apa sih definisi atau pengertian dari observasi itu sendiri? Nah, di sini observasi adalah atau merupakan salah satu kegiatan ilmiah empiris yang berdasarkan fakta-fakta di lapangan maupun teks melalui panca indera tanpa menggunakan manipulasi apapun. Nah, di sini juga ada observasi eh, yang menyebutkan adalah aktivitas untuk mengetahui sesuatu dari fenomena-fenomena. Nah, di sini ada menurut Sugiono, menurut ahli gitu ya, observasi itu apa sih? Observasi adalah suatu proses penelitian dengan mengamati suatu keadaan dari literatur observasi yang ada. Untuk sepenggal teknik observasi seperti ini sangat cocok digunakan sebagai kajian proses belajar, sikap, perilaku, dan lain-lain. Nah, di sini ada observasi menurut Arifin. Observasi yaitu suatu proses mengamati dan mencatat berbagai fenomena secara sistematis, logis, objektif, dan rasional. Nah, fenomena yang dimaksud itu apa? Fenomena yang dimaksud itu terdiri dari sesuatu yang terjadi dalam situasi artifisial untuk kebutuhan observasi. Nah, di sini ada ciri-ciri dari observasi. Nah, yang pertama ada bersifat objektif, gitu ya. Objektif itu pada hakikatnya harus bersifat objektif atau harus diamati secara langsung berdasarkan keadaan suatu objek yang nyata. Terus yang kedua mengandung fakta atau faktual. Observasi yang harus dilakukan berdasarkan fakta dan hasil observasi lapangan serta fakta yang terbukti tanpa adanya tudingan yang membingungkan. Terus yang ketiga runtut dan yang keempat sistematis dan hasilnya dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, di sini sistematis yaitu pengamatan harus dilakukan secara menurut rencana atau metode yang ditentukan sejak awal dan tidak asal-asalan. Nah, di sini ada macam-macam observasi. Yang pertama ada observasi partisipatif, yang kedua ada observasi sistematis, dan yang ketiga ada observasi eksperimental. Nah, di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan definisi dari observasi partisipatif itu apa sih? Observasi partisipatif adalah pengamatan yang biasanya dilakukan dengan dihadiri oleh beberapa pengamat. Nah, pengamat ini juga akan terlibat secara langsung dan aktif dalam suatu objek yang diteliti. Nah, yang kedua ada observasi sistematis. Observasi sistematis adalah atau sering disebut juga dengan observasi terawasi, gitu ya. Nah, jenis observasi ini yaitu pengamatan yang telah ditentukan sebelumnya untuk masing-masing moderator dalam kegiatan pengamatan. Umumnya, sebelum pengamatan ini dilakukan, terlebih dahulu diamati beberapa faktor atau parameter. Terus yang ketiga ada observasi eksperimental. Observasi adalah eh, percobaan, gitu ya. Jenis eksperimental itu yaitu seperti observasi percobaan, yaitu jenis observasi yang telah dipersiapkan secara matang untuk menguji atau meneliti suatu objek tertentu.
Nah, pengamatan ini biasanya dilakukan dengan percobaan. Pengamat telah menyiapkan kegiatan atau situasi tertentu untuk melakukan percobaan dalam kegiatan pengamatannya. Percobaan dalam kegiatan pengamatannya ini cukup mahal dan memakan waktu karena eksperimen nyata hanya dilakukan satu kali. Terus di sini ada tujuan tujuan dari observasi. Nah, yang pertama ada memperoleh data atau informasi. Nah, observasi itu bertujuan untuk memperoleh data atau informasi dari objek yang diamati. Data atau informasi dapat dibagi pihak lain karena karya ilmiah atau non-ilmiah. Karya ilmiah ini dipresentasikan ke publik akan mendapat pujian atau kritik. Nah, jadi peneliti membutuhkan eh, lebih sedikit waktu untuk melakukan suatu pekerjaan, gitu ya. Mengenai pengamatan, pengamat memiliki tujuan umum dan tujuan khusus tergantung pada objek yang diamati. Terus yang kedua ada memperoleh kesimpulan. Objek yang telah diamati selama kurun waktu tertentu memberikan suatu kesimpulan atau pengamatan. Ya. Hasil temuannya dapat disajikan sebagai laporan yang dapat memberikan informasi atau bahkan pembelajaran kepada pembaca. Terus yang ketiga, mendeskripsikan objek dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya melalui pengamatan panca indera. Nah, pengamat telah melatih panca indera untuk mengamati dengan cermat setiap peristiwa atau objek. Nah, di sini ada instrumen observasi. Yang pertama ada daftar cek masalah, yang kedua ada catatan anekdot, yang ketiga ada skala penilaian, dan yang selanjutnya ada alat-alat Tiffany. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu apa sih itu daftar cek masalah. Nah, di sini ada daftar cek masalah. Apa sih daftar cek masalah itu atau DCM gitu ya? Daftar cek masalah ada daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang merupakan masalah yang diasumsikan. Nah, biasanya dialami oleh individu dalam tingkat biasanya dialami oleh individu dalam tingkat perkembangan tertentu. Terus yang selanjutnya ada catatan anekdot. Catatan anekdot adalah alat perekam observasi secara berkala terhadap suatu peristiwa penting yang menggambarkan perilaku dan kepribadian seseorang dalam bentuk pernyataan singkat dan objektif. Nah, di sini ada tujuan dari catatan anekdot. Yang pertama ada memunculkan situasi, ada pembelajaran yang tepat sehingga dapat memunculkan perilaku yang diharapkan dan mencegah perilaku yang tidak diharapkan. Terus yang kedua, memperkuat pemahaman terhadap individu. Terus yang ketiga ada skala penilaian, yang keempat ada alat-alat mekanik. Terus cara mencatat hasil observasi. Yang pertama bisa dilakukan dengan on the spot, yang kedua dicatat sesudah observasi, dan yang ketiga dicatat observasi. Nah, di sini ada tiga. On the spot itu satu bisa secara langsung, nah on the spot secara langsung. Terus yang kedua dicatat sesudah observasi. Dan ketika kita melakukan observasi, dicatatnya sudah melakukan hasil dari observasi itu. Terus yang ketiga mencatat observasi. Nah, di sini ada langkah-langkah observasi. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga ada penyusunan laporan. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan yaitu definisi tentang wawancara. Apa sih wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Informasi ini baik berupa tulisan atau direkam secara audio, visual, atau audio visual. Nah, dalam pelaksanaannya, wawancara dalam bentuk formal maupun informal. Keterampilan yang harus dimiliki seorang pewawancara yang pertama yaitu mendengarkan, yang kedua mengobservasi suara, dan yang ketiga mengobservasi bahasa nonverbal. Terus yang selanjutnya yaitu ada tujuan dari wawancara.
Nah, yang pertama ada membangun hubungan yang baik. Yang kedua, meredakan ketegangan. Yang ketiga, memberikan informasi yang dibutuhkan. Dan yang keempat, memperoleh data. Nah, di sini ada tahap dari wawancara. Yang pertama, ada tahap opening. Yang kedua, ada tahap body. Terus, yang ketiga, ada tahap closing. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari yang pertama dulu, yaitu dari tahap opening. Tahap opening adalah, nah, saya di sini akan menjelaskan dulu yaitu tentang tahap wawancara. Yang pertama ada tahap opening, yang kedua ada tahap body atau inti, yang ketiga ada tahap closing. Terus di sini juga saya akan menjelaskan tentang sifat pertanyaan dalam wawancara. Nah, yang pertama ada pertanyaan bersifat penolong, yang kedua ada pertanyaan yang menarik pemahaman, yang ketiga pertanyaan yang mendorong penerimaan para pihak, yang keempat pertanyaan mengandung sikap atau sikap tertentu dan yang kelima mengenai sikap. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada yang telah mendengarkan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan kata dalam penyampaian materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.